Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelumnya kita mohon maaf kalau tadi ada kesalahan teknis. Jadi kita mengulang episode kali ini di Kamisteri. Untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah mengikuti dan menunggu kesalahan teknis tadi, terima kasih buat teman-teman yang sudah mencoba untuk menunggu. Dan kali ini kita mencoba meretake ulang apa yang tadi sudah diceritakan sama narasumber kita, yaitu Maftu Khairul Anam atau yang biasa dipanggil Anam. Oke, singkat cerita langsung aja. Mungkin teman-teman udah nunggu lagi, ini udah terlalu larut malam juga. Langsung aja, Bang Maftu atau Bang Anam. Kalau orang yang kenal ya manggil Bang Anam, Bang Maftu gitu. Tapi karena gua akrab sama lu, kita teman dekat, jadi panggilan dia itu biasanya Kebo kalau di tongkrongan. Gue nggak biasa manggil Anam, jadi gue langsung aja panggilan Kebo gitu ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke nih, sesuai dengan episode kali ini, di Kamisteri kali ini membahas tentang Gunung Sindoro. Gunung Sindoro. Jadi beliau ini atau Anam ini atau Kebo ini, dia adalah salah satu pendaki yang pernah mempunyai pengalaman solo hiking. Nah, di cerita kali ini dia bakal menceritakan tentang pengalamannya ketika lagi solo hiking, yaitu di Gunung Sindoro. Oke, singkat cerita, langsung aja Bang Maftu. Kalau kata teman-teman Bang Maftu. Langsung aja Bang Maftu, ceritakan gimana pengalaman ketika mendaki Gunung Sindoro. Singkat cerita awal mulanya aja seperti apa dan mulai kejanggalan-kejanggalannya seperti apa. Nah, silakan diceritakan. Oke, baik. Kamisteri dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini gue mau ngeceritain ya pengalaman gue sewaktu gue mendaki Gunung Sindoro di tahun 2019 kemarin. Sebenarnya sih Gunung Sindoro tuh opsi kedua ya. Opsi kedua, P. Opsi pertamanya itu gue mau ke Gunung Semeru. Karena Gunung Semeru itu pas gue udah mau hari H itu kebakaran. Akhirnya pendakian semua ditutup dan gue ngalihin buat naik gunungnya itu gue solo hiking ke Sindoro, P. Tuh. Nah, di situ kenapa gue pengen solo hiking, karena gue udah sempet ngajak temen gue biar ikut satu pendakian sama gue gitu. Waktu gue mendaki Gunung Sindoro gue udah sempet ngajak, tapi teman gue ini nggak bisa karena halangan kerja. Akhirnya ya udah gue mutusin buat sendiri aja gitu. Nah, gue sendiri pun karena gue udah sempat pernah jalan ke gunung juga, udah pernah sendiri juga, udah pernah solo hiking juga, yaitu ke Gunung Merbabu sama Sumbing. Makanya gue berani buat solo hiking lagi ke Sindoro. Nah, gue mulai jalan itu dari Tangerang, pokoknya jalan dari Tangerang jam 5 sore sampai terminal Mendolo itu Wonosobo itu jam setengah 6 pagi gue sampai. Gue bersih lah, gue cuci muka, gue sholat subuh dulu. Nah, di situ gue kayak ngopi-ngopi dulu bentar sembari nunggu kendaraan buat ke base camp Sindoro ini. Nah, tapi gue di sini mau nyari barengan buat sampai base campnya itu, karena kan kalau gue sendiri tok kan agak cukup mahal gitu kan buat lost bag-nya. Nah, makanya di situ gue nyari barengan dan gue dapet salah satu rombongan itu, gue minta bareng. Awal mulanya dia nggak mau bareng gue, dikiranya gue sama teman-teman gue. Nah, terus? Nah, akhirnya kalau dia pas dia tahu gue sendiri, akhirnya dia ngebolehin buat gue bareng sama dia. Nah, singkat cerita, akhirnya gue jalan dari terminal Mendolo itu ke base camp jam setengah 8-an. Gue jalan dari terminal Mendolo ke base camp itu gue setengah 8, sampai base camp gue jam 8:30-9-an gue sampai. Nah, itu gue prepare segala macem. Nah, gue mulai pendakian itu jam
7:30 pagi gue mulai pendakian. Jam 7:30 pagi gue mulai pendakian. Awal mula pendakian pun nggak ada kejadian aneh-aneh ya, kayak kejadian mistis aneh-aneh. Gue nggak ada firasat buat arah ke sana, arah ke mistis sana. Gue nggak ada firasat. Jalan dari base camp ke pos 1 aman, pos 1 ke pos 2 aman. Gue berhenti dulu di pos 2. Nah, gue di pos 2 ini gue sholat zuhur dulu lah sama rombongan itu. Karena di pendakian itu ya gue nggak solo hiking gitu, nggak sendirian banget. Gue diajak bareng sama rombongan yang tadi gue minta bareng buat sampai base camp. Nah, gue diajak bareng, akhirnya gue bareng sama dia, gue ramean naik sampai pos 2. Gue sholat zuhur dulu. Sholat zuhur di situ gue pakai air minum buat wudhu. Akhirnya air habis semuanya, gue ambil air lagi ke bawah. Karena mata air di Sindoro tuh gue lewat Alang-Alang Sewu ya, emang kurang sering didengar sih. Kalau untuk jalur Alang Sewu itu palingan, kalau Sindoro tuh terkenalnya jalur Pledung. Nah, tapi di sini gue lewatnya jalur Alang Sewu, itu dia mata airnya di sebelum pos 2. Itu masuk lagi ke dalam hutan. Gue ngambil air, gue udah balik lagi, udah prepare segala macam. Naiklah gue ke pos 3. Itu dari gue pos 1, pos 2, pos 3, itu perjalanan gue itu nggak ada yang namanya hal mistis. Oke, cukup Bo. Ini gue mau coba biar teman-teman paham gitu ya di sini. Jadi memang awalnya si Anam ini adalah solo hiking. Jadi dia solo hiking, tapi ketika dia di terminal, karena untuk mengurangi pengeluaran budget, akhirnya dia berinisiatif untuk mencari gerombolan pendaki untuk menuju base camp Gunung Sindoro. Akhirnya dia ketemu sama salah satu grup pendaki. Di situ si Anam ini ngobrol terkait pemberangkatan menuju base camp Gunung Sindoro. Singkat cerita, akhirnya dia memutuskan untuk mendaki bareng. Jadi bukan solo hiking sendiri dari base camp sampai puncak ataupun turun. Jadi memang untuk pemberangkatan sendiri niat Anam ini adalah untuk solo hiking, tapi karena untuk mengurangi budget akhirnya dia mencari barengan pendaki lain gitu lah. Singkat cerita seperti itu. Ini harus dipahamin kalau Anam ini adalah ikut grup orang lain lah, intinya gitu, ikut grup pendaki orang lain gitu. Oke, lanjut tadi. Nah, dari pos 2 ke pos 3 itu belum ada kejadian apa-apa. Nah, sampai pos 3 itu gue sore kisaran jam 3 sore gue sampai pos 3. Disitu gue ngedirin tenda, gue masak-masak ya, kayak seperti mendaki gunung biasa sih, sampai tempat ngecamp masak-masak. Masuklah waktu malam. Di sini awal gue ngerasain mistis itu pas malam itu. Jadi waktu udah selesai masak, makan, sholat isya, di situ masuk tenda. Oke. Dan gue pun emang sendiri di tenda awalnya. Ya karena lu memang niatnya adalah solo hiking. Solo hiking niatnya. Nah, oke, sorry gue potong lagi. Lu itu ikut grup pendaki itu berapa orang totalnya? Total itu 15 orang. 15 orang. 15 orang, Pe. Berarti lu satu di antara 14 orang lainnya. Benar. Dan itu 14 orang itu kebanyakan masih pemula semua. Belum pernah ada yang naik gunung. Maksudnya ada beberapa yang udah naik gunung, tapi lebih banyak yang belum pernah naik gunung. Yang belum pernah naik gunung lebih banyaknya. Oke, lanjut ke tempat lu camp, dirikan tenda. Jadi selama lu di pos 1, dari base camp ke sampai lu diriin tenda itu nggak ada kejadian apapun. Nggak ada sama sekali. Oke, lanjut sampai tempat camp tadi. Nah, di tempat camp itu gue pertama tidur sendiri, Pe. Gue tidur sendiri. Nah, tapi kok di samping tenda gue ini ada yang ngobrol, kayak orang ngobrol biasa nih, kayak kita nih ngobrol gitu di luar tenda ya. Akhirnya gue keluar tenda, terus gue keluar, itu nggak ada orang sama sekali, Pe. Gue ada pendaki-pendaki lain. Kebetulan gue naik hari Jumat, itu sepi banget.
cuman gerombolan gua itu 4 tenda. Gerombolan lu cuma 4 tenda. 4 tenda. Okay. Ada lagi satu tenda. Sama satu tenda paling ujung. Itu doang. Paling ujung. Iya, tempat tuh luas banget. Luas banget tempatnya. Nah, di situ itu persis kayak di samping gua, dia ngobrol. Akhirnya gua keluar. Suara gimana? Suara orang ngobrol. Orang ngobrol kayak ngobrol biasa nih, kayak kita nih. Kayak kita yang ngobrol nih. Ya kayak gitu. Akhirnya apa gua yang diobrolin? ya obrolan nggak jelas, kayak maksudnya Suara nggak jelas. Suara nggak jelas. Dia kayak, tapi emang kayak orang ngobrol. Akhirnya gua bete di tenda. Nah, gua mau nyamperin orang itu biar gua bisa ikut ngobrol gitu maksud gua. Pas gua keluar, itu nggak ada orang sama sekali. Itu hening, nggak ada orang. Berapa lama jarak waktu lu mendengar suara itu sampai lu keluar tenda itu jaraknya berapa lama? Gua masih Apa dulu. ketika dia keluar lu langsung lihat tiba-tiba nggak ada? Apa memang lu nunggu dulu? Itu Bisa ada kemungkinan ketika logika ya. Ini kita ngomongin Yeah. logika lagi, melogikakan sebuah keadaan. Ketika lu di dalam sebuah camping ground, ya berarti kan banyak orang di situ. Setidaknya nggak mungkin lu mendirikan tenda satu sendiri, tenda lu doang. Ada tenda yang lain. Nah, ketika lu di dalam tenda kan itu posisinya ya lu nggak bisa melihat kondisi di luar. Iya, Ada yang di luar atau enggak. Nah, yang gue pertanyakan adalah apakah ketika lu mendengarkan suara di dalam tenda itu, apakah lu langsung keluar? Apa lu menunggu jeda beberapa lama? nunggu jeda gua. Kenapa lu nunggu jeda? Karena begini, Pe. Gua takut babi kalau keluar. Itu kan bukan suara babi, yang lu bilang adalah Takut suara ada babi. Ada babi di situ. Iya, ada babi di situ, Pe. Terus Situ gua takut babi situ pertamanya. Akhirnya gua ngeberaniin diri karena gua nggak bisa tidur malam itu. Tapi gua dengar suara orang ini ngobrol. ya Nah, ini normalnya dulu itu suara pendaki lain. pendaki lain, Karena normal. wajar. Ya kan selama ibaratnya kita naik gunung mendengar ketika dalam tenda ada pendaki lain ngobrol, menurutnya itu pendaki yang lain. Nah, Nah, terus pas gua keluar, gini, kalau pendaki lain, pasti kalau dia ngobrol dalam tenda, lampu masih nyala. Itu gua lihat tenda yang di agak lumayan jauh, itu dekat, itu jauh-jauh, Pe, jaraknya, Pe. Gua lihat itu tuh lampu tenda udah mati, orang udah pada tidur semua. di jam Itu kisaran gua jam setengah 10, setengah 10-an. Itu gua sampai nggak bisa tidur setengah 10-an. Akhirnya gua mutusin buat keluar. Gua bete dalam tenda, gua mau ngobrol sama orang. Pas gua keluar, lu keluar jam berapa? jam setengah 10. Setengah 10-an. Setengah Berapa 10. lama maksudnya jedanya berapa menit ketika lu mendengar suara itu lu keluar, itu jedanya berapa menit? Tidaknya kisaran 5 menitan. 5 Gua menitan. mastiin dulu nih, ini orang ngobrol di tenda apa ngobrol samping gua. Sampai gua diem, Pe. Gua diem ngeliatin. Gua dengerin. Ini kok nggak jauh banget, nggak jauh gitu. Maksudnya kalau dia ngobrol tenda, pasti dia ngomong nggak sampai kedengeran jelas sama gua dong. Lagi kayak gitu, Pe. Tenda pendaki lain jauh. Tenda jauh-jauh. Pasti kalau itu dia pun pendaki lain cuma 2 orang doang. Satu tenda 2 orang doang itu dia. Oke, terus Oke, terus gua akhirnya keluar, ya kan? Gua lihat pas gua keluar kok sepi, nggak ada orang sama sekali sama tenda gua. Padahal itu emang suara jelas banget. Gua lihat tenda orang, tapi lu denger sendiri. itu gua dengar sendiri karena gua masih sendirian. Apa karena lu suges? Lu posisi sendiri di dalam tenda. Itu emang real nyata gua ngedenger sendiri. Kalau masalah suges, gua di situ belum ada rasa takut karena gua belum waktu naik kan nggak ada kejadian mistis. Kecuali kalau gua pas naik udah kejadian mistis, gua masih punya pemikiran ini ada sugesti gua aja kali ketakutan gitu. Terus? Nah di sini waktu naik gua nggak ada mistis sama sekali. Nah di situ gua masih biasa aja dong. Akhirnya gua mutusin buat keluar, gua mau ngobrol. Jam Setengah 10. 10-an itu, jam Iya, 10-an. iya jam 10-an kurang lah. Gua mau ngobrol, akhirnya gua pas keluar sepi, nggak ada orang. Oke, Di situ gua mikir, siapa yang ngobrol samping tenda gua? Maksud gua gitu, Pe.
Akhirnya udahlah, gue nggak mau mikir macem-macem. Gue mau masuk ke tenda, tapi gue bangunin temen gue dulu nih. Maksudnya teman pendakian waktu rombongan yang gue barengin pada 14 orang itu, lainnya. tapi gue bangunin cowoknya. Gue bilang, temenin gue di tenda. Di situ gue nggak mau ngasih tahu. Kalau lu sebelumnya mendengarkan ada percakapan tapi bukan orang. Karena ada orangnya. Karena nggak ada orang. Itu persis samping tenda gue, karena itu bukan orang. Oke, udah singkat cerita lu ngajak ya salah satu grup pendaki yang lu lainnya untuk tidur bareng. Maksudnya temenin gue tidur gitu. Nah, gue ajak bareng tidur, dia udah tidur juga, maksudnya tidur, gue bangunin pindah ke tenda, gue tidur juga. Gue disitu nggak tidur, gue masih nggak bisa tidur. Kenapa yang membuat lu nggak bisa tidur? Kenapa di situ? Karena gue masih mikir, siapa yang ngobrol sama tenda gue tadi? Gue tuh bisa tidur, gue ngeliat HP dia. Gue ngeliat HP dia itu jam berapa ya? Jam 1 malam gue ngeliat. Situ gue mikir, pertama kan gue mau summit jam 3, jam setengah 4 gue harus udah summit. Nah, masa gue jam segini belum tidur? Masih mikirin. Akhirnya di situ gue paksa tidur. Gue gak mau mikirin lagi. Akhirnya gue udah ngeliat HP dia, gue paksa tidur. Udahlah, gue ketidur, ya kan, bangun jam 4 dibangunin, diajak summit. Kata gue, angin masih kencang, bahaya. Akhirnya gue tidur lagi aja, gue batalin summit subuh, gue batalin. Akhirnya gue summit tuh jam setengah 7 gue baru bangun. Setengah 7 pagi gue baru bangun, jam 7 gue berangkat summit. Jadi lu ngecamp tuh di pos 3 ya? Apa namanya Gunung Sindoro? Sunrise Hunter. Sunrise Hunter. Iya. Yang terkenalnya Sunrise Hunter ya. Sunrise Kalau Hunter. dari jalur Alalang Sewu. itu Sunrise Hunter tuh buat teman-teman di. Jadi Anam nih ngecamp di Sunrise Hunter di pos 3. Kalau kalian naik Sindoro itu di jalur Alalang Sewu. Oke, jadi mungkin pengalaman naik tuh cuma itulah yang Itu doang. ada janggal lah ya, ada suara-suara percakapan orang ngobrol tapi nggak ada orang. Nggak ada orangnya. Oke, sebelum lanjut ini Bo, minum dulu lah biar nggak seret dari minum dulu. Ini minuman dari gula Indonesia, ini enak banget. Ini rasa Thai tea, itu rasa red velvet. Cobain dulu. Gimana? Mantap, Pe. Enak kan? Enak banget, Bro. Segar kan? Asli, Pe. Pokoknya ini ada jeli-jelinya nih. Thai tea ada jeli-jelinya. Ini buat teman-teman yang mau nyobain minuman gula Indonesia, khususnya yang ada di Tangerang, silakan datang tepat di gerbang Unis Tangerang. Nah, kalau mau teman-teman juga yang mungkin males jalan kemana-mana, silakan pesen melalui aplikasi. Nah, sudah ada di Gojek ya untuk pemesanan minuman gula Indonesia. Ini enak banget, banyak banget varian rasa lainnya gitu. Yang ada Thai tea, ini ada red velvet, ada rasa Yakul, ada rasa taro dan lain-lainnya. Pokoknya nih, ini pesan seger banget dan harganya sangat menjangkau. Gula Indonesia. Kalau yang di Tangerang silakan datang aja langsung di depan Unis Tangerang. Oke. Tuh, cobain lagi sekali lagi. Oke, Bo. Lanjut, Bo. Sampai lu summit tadi setengah 7 pagi. Ya, gue mulai summit jam 7 pagi. Perjalanan summit itu nggak ada kejadian apa-apa ya, sampai puncak itu gue jam setengah 11 siang. Itu gue kesiangan. Gimana jadi lu summit itu jam berapa? Sampai jam 7. Jam 7 pagi lu summit sampai puncak itu jam setengah 11 normalnya. Normalnya itu ya kisaran jam 10-an, setengah 10 harus udah sampai. Lu molor 1 jam. Molor sejam. Karena apa? Karena satu, banyak cewek. Oke. Satu lagi, dia belum pernah yang namanya naik gunung. Oke, normal. Sampai puncak jam setengah 11-an. Nah, gua pas foto kayak biasa sih, kayak orang sampai puncak. Iya lah, kayak biasa aja lah ya, lu Iya. sampai puncak kayak biasa foto-foto, tapi nggak ada kenyangan apapun kan.
nggak ada kejadian apapun. Gue turun dari puncak itu, gue nggak lama banget ya, turun dari puncak jam setengah satuan. Lu sampai tempat diriin tenda itu di pos 3 itu sampai jam berapa? Sampai bawah, sampai tempat gue di tenda itu gue jam 1, jam setengah dua. Karena gue lari. Karena di sini gue mikir. Yang lain gimana? Yang lainnya kan gue jadi begini. Gue bilang ke yang cowoknya, gue bilang gini, yang cowok tolong sebagian bawa yang cewek di belakang, karena gue sini gue mau lari buat masak. Jadi lu sampai tempatnya camp, lu tinggal makan, kita prepare balik. Kayak Gitu. Nah akhirnya di sini gue sama temen gue, sama kawan pendakian gue itu, gue lari sampai bawah itu kisaran jam setengah dua, jam 2 kurang lah. Pokoknya gue masak segala macem. Nah kok kata gue, kok nih orang nggak turun nih, turun sebagian. Nah masih kurang 3 orang lagi. Itu di tempatnya camp itu gue jam 3-an itu masih kurang 3 orang, baru 12 orang ya sampai tempat camp itu. kayak singkat cerita Ternyata dikasih tahu sama orang yang mau datang, ada yang dehidrasi di atas, kayak sakit. Akhirnya di situ gue sendiri samperin lagi gue ke atas. Gue nyamperin, sini nggak ketemu, itu jaraknya jauh banget. Kalau gue nyamperin terus sampai atas, otomatis pasti lama nih ketemunya nih. Nah di situ gue nungguin di trek, gue udah nungguin kisaran 10 menit kok nggak sampai juga. Nah akhirnya gue balik lagi ke tempat camp. Ini dia sakitnya di mana? Gue tanya gitu kan, sakitnya di mana? Masih dekat pos 4 bang, kata dia gitu. Katanya cewek ini ngomong ke gue, masih di dekat pos 4 bang. Jauh banget dong, gue bilang gitu. Ya udah kita tunggu sini aja, kalau emang sampai jam 4 ini masih belum sampai tempat camp, gue nyamperin ke atas dulu. Singkat cerita dia akhirnya jam 4 sampai. Okay. Di situ gue suruh istirahatin, udah istirahat 5 menit gue suruh makan. Yeah. Makan, minum, ya kan, dia udah agak enakan, dia rebahan sedikit lah, rebahan bentar. Akhirnya dia udah enakan, gue suruh coba jalan, udah bisa, udah sehat. Udah gue suruh prepare, karena gue itu udah kesorean banget buat gue turun tuh, molor banget. Rencana gue sih sebenarnya gue turun tuh jam 2-an, jam 2, jam setengah 3 itu gue udah mulai turun aturan. Sedangkan gue sendiri pun baru masak itu jam setengah 2, jam 2-an. Gue singkat cerita, gue turun itu jam 5 sore turun. Oke, jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah gue briefing, gue bilang gini, ini kita turun pasti kena malam, siapin aja headlamp. Situ ada orang yang ngomong, ada yang nggak bawa headlamp, sebagian ada yang bawa, sebagian ada yang enggak. Nah situ gue akhirnya turun mulai jam 5. Turun sih dari jam 5 itu turun, gue belum ada apa-apa belum kejadian apa-apa. Terus sampai pertengahan pos 2, pos 3 itu gue turun, kena lah maghrib. Gue suruh berhenti semuanya maghrib tuh. Gue suruh berhenti karena kan nggak boleh jalan maghrib kan. Gue tau maghrib itu ya karena ya udah ngeliat agak gelapan. Nah gue kira tuh maghrib, nah gue suruh berhenti dulu. Nah pas udah gelap baru gue suruh nyalain headlamp, jalan. Nah di situ gue jalannya kecepetan sama temen gue ini satu orang cewek. Gue jalan sampai pos 2 itu gue duluan, berdua sama dia. Jalan berdua sama dia. Gue pas sampai pos 2 itu gue ngeliat satu sosok gitu yang menurut gue ini sangat ngebuat mental gue agak sedikit down. Gue ngeliat itu orang hitam, gede, matanya pun merah, ngeliatin gue gini dong. Gue apa maksud gue? Apaan tuh ya? Di mana letak tepatnya tuh di mana? Gue duduk begitu, jadi ada kayak batang gitu, ada batang, gue duduk situ.
gue duduk begini pe, duduk biasa gini sambil nurunin kaki gini, ya kan, gituin kaki, ya kan, gue duduk. Nah di situ dia di depan, apa, nggak terlalu depan banget sih, samping gue banget itu kayak nyorong gitu. Nah gue lagi begini, gue ngeliat, gue diem, gue ngeliatin, gue nunduk. Nah gue bilang ke temen gue ini yang cewek ini, gue bilang assalamualaikum aja, sama aja permisi, gue bilang gitu. Karena temen cewek lu ngeliat juga. Nggak ngeliat, di situ cuman gue doang. Kenapa lu tiba-tiba bilang kayak gitu? Itu kan membuat sugesti teman pendakian lu yang lain. Nah di situ gue salah, di situ gue bilang ke temen gue gitu, gue salah, gue ngakuin gue salah situ, karena ya gue bilang ke temen gue. Nah makanya itu gue cuma ngomong gitu. Akhirnya teman-teman yang lain datang, istirahat sebentar, gue ngobrol bentar. Akhirnya gue mutusin jalan dari pos 2 itu jam 7:30 malam pe. Mulai dari pos 2 tuh gue 7:30 malam. Nah dari pos 2 ini teror gue yang bener-bener selama pendakian, selama gue mendaki gunung ini, gue baru namanya ngerasain diteror. Diikutin dari pos 2. Oke. Nah terus abis itu gue jalan, ya kan, gue jalan. Nah itu di belakang gue ini kayak ada yang ikutin gue pe. Ikutin gue tuh emang bener-bener persis kayak gue jalan, belakang gue tuh ada yang ikut jalan, tapi bukan tapak tak 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 itu beda sama temen yang belakang gue. Jadi dia kayak ngelawannya gitu, jadi tak 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 gitu. Jadi kan kayak ada tapakan juga dong. Itu gue mikir, siapa nih yang ikutin gue? Karena posisi gue itu gue jadi leader, mau gue jadi paling depan. Kan gue waktu bilang ke teman pendakian gue, ya udah kalau turun gue aja yang jadi leader gitu. Terus? Nah makanya pas turun gue jadi leader dari pos 3 sampai pos 2 itu gue leader. Dari pos 2 itu gue bilang lagi, udah Terus? jangan ada jarak jauh-jauh, gue bilang gitu. Kalau bisa deket, kalau emang mau break bilang aja. Kalau gue emang kejauhan bilang sama yang belakang tuh, kalau emang gue jauh bilang. Akhirnya gue jalan kecepatan waktu dari pos 2 pe. Ya. Jalannya kecepatan, ya kan. Awal minta break, gue break dulu. Itu masih, ya dari gue bilang masih ngikutin. Tapi pas temen gue awal itu minta break, gue liat ke belakang, nggak ada, cuman teman pendakian gue doang nih di belakang gue. Akhirnya pas minta break, gue liat ke belakang, gue pantau anak yang lain, kata gue, wah anak semua nih, nggak ada apa namanya, nggak ada yang aneh-aneh. Akhirnya gue lanjut turun lagi, situ ngikutin guanya pindah, bukan di belakang gue kayak itu, pindah ke samping gue, ke semak-semak. Ya kalau hewan pasti serak-serak masuk dalam hutan dong, udah hilang. Itu selama gue turun kayak gitu. Gue lagi megang headlamp, kok ikutin gue mulu, siapa nih yang ikutin gue, maksudnya apa sih tuh di dalam semak-semak. Gue lihat, oh nggak ada apa-apa. Gue lagi ngikutin lagi, sak. Gue lihat lagi, nggak ada apa-apa. Nah 3 kalinya pas ngikutin gue kesel kan. Di situ gue nantang dia, di sini kesalahan gue. Nantang.